Halo guys, jadi kita dari kelompok B. Jadi di sini kita mau jelasin tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Jadi sebelum kita mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Faradiza, absen 26. Perkenalkan, nama saya Nabila Kesya dari absen 25. Jadi, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama ada masa revolusi kemerdekaan, yang kedua ada masa Republik Indonesia Serikat, yang ketiga ada masa demokrasi liberal, yang keempat ada masa Orde Lama, lalu ada masa Orde Baru, dan yang terakhir ada masa reformasi. Yang pertama ada masa revolusi kemerdekaan. Masa ini tuh dimulai sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, tetapi sudah berbentuk negara kesatuan, berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden. Presiden pada periode ini tuh berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Pegangan yang digunakan pada periode ini adalah UUD 1945, tetapi pelaksanaan UUD 1945-nya itu belum sesuai secara murni dan konsekuen, sehingga pada akhirnya ia menimbulkan permasalahan yang malah memicu dinamika persatuan dan kesatuan. Lalu selanjutnya adalah pergantian masa menjadi masa Republik Indonesia Serikat. Masa ini berlangsung pada tanggal 27 Desember tahun 1949 hingga tanggal 17 Agustus tahun 1950. Pegangan hukum pada masa ini adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Oleh sebab itu, Indonesia berubah menjadi negara serikat yang memiliki 16 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah Republik dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Oh ya, tadi kan ada 16 negara bagian. Nah, 16 negara bagian itu yang pertama ada negara Republik Indonesia, yang kedua ada negara Indonesia Timur, yang ketiga ada negara Pasundan, yang keempat ada negara Jawa Timur, yang kelima ada negara Madura, yang keenam ada negara Sumatera Timur, yang ketujuh ada negara Sumatera Selatan, kedelapan ada daerah Jawa Tengah, kesembilan ada daerah Bangka, 10 daerah Belitung, 11 daerah Riau, 12 daerah istimewa Kalimantan Barat, 13 daerah Dayak Besar, 14 daerah Banjar, 15 daerah Kalimantan Tenggara, dan yang terakhir ada daerah Kalimantan Timur. Lalu selanjutnya ada masa demokrasi liberal. Demokrasi ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 hingga tanggal 5 Juli 1959. Hukum yang digunakan pada masa ini yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia itu berbentuk negara kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Apa itu asas desentralisasi? Asas desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah itu memiliki wewenang untuk mengatur daerah pemerintahannya sendiri. Lalu, sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada masa ini itu ada 7 kabinet. Yang pertama ada kabinet Nasir, yang kedua ada kabinet Sukiman Suwirjo, yang ketiga ada kabinet Wilopo, yang keempat ada kabinet Ali I, yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam ada kabinet Ali II, dan yang terakhir ada kabinet Juanda. Ini pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama itu terjadi setelah masa demokrasi liberal, tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggaraan negara berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1999. Saat itu, Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Pada periode ini, itu Presiden Soekarno itu mencetuskan konsep demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Setelah Orde Lama berakhir, itu muncullah Orde Baru. Tepatnya pada 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden dan membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, Indonesia itu menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama masa Orde Baru. Dan yang terakhir ada masa reformasi. Masa reformasi itu setelah Orde Baru berakhir. Dimulailah masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai saat ini. Di masa ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah peran serta hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia serta penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga negara. Terima kasih. Ada yang bisa ditanyakan? Oke. Berarti sudah jelas ya. Oke. Aman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oke.